Nah, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita tilawah atau murajaah. Selanjutnya salawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak masih membicarakan masalah iman. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Ini yang kita bicarakan. Nah, kita ambil dasar kembali dulu. Coba kita lihat dasar kembali balik. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 6 kampe. Surat Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 6 kampe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Siapa yang dikatakan oleh Allah mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, termasuk suhuf-suhuf, dan yakin dengan kehidupan hari akhirat. Itu siapa orang itu? Orang bertakwa. Ayat yang kedua. Nah, jadi yang yakin dengan kehidupan hari akhirat itu adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu tanda-tandanya beriman kepada yang dirahasiakan oleh Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian tidak pernah meninggalkan salat. Lalu tidak perlu minta sedekah kayaknya doa. Apa bedanya kalau orang bertakwa? Tidak perlu minta sedekah kayaknya doanya, selalu mengeluarkan infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak perlu nguncang-nguncang ketidiang kayaknya kalau orang bertakwa itu memanglah dianggarkannya untuk selalu berimpak. Kemudian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, termasuk suhuf-suhuf, dan mereka yakin dengan kehidupan hari akhirat. Nah, kini kalau boleh bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir kini, awak yang hadir kini kok lai yakin dengan kehidupan hari akhirat kok? Lai percaya kok? Lai. Nah, sekarang madok kemungko deh. Madok kemungko. Kau nurut bapak dan ibu kini koko berapa reknya kau? Setengah, seperempek, 3/4 berapa? Hah? Berapa Mamur? Setengah, seperempek, 3/4. 3/4. Itu menurut perkiraan atau menurut timbangan? Perkiraan. Kalau perkiraan betul apa enggak? Belum. Model itu loh jawaban awak tadi. Jadi awak mengatakan bahwa awak yakin dengan hari akhirat, bahwa awak beriman dengan hari akhirat itu perkiraan saja itu. Allah batimbang. Belum. Nah, lo kan? Nah, dia nak pasti bara-bareknya kok baca rohnya. Jadi juga. Nah, yang kata timbangan baru tahu awak bara-barek nam pasti bitujo iman awak. Nah, jadi maka itu Bapak dan Ibu mengaji itu mesti pakai timbangan kita. Nah, kepatang awak sampaikan 2 poin kalau mau tidak salah. Yang pertama, tandanya orang beriman pada hari akhirat, P ma'mur masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang kedua adalah orang yang berimpak. Impaknya tidak mencari pahala doh. Impaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk malam hari kok kita lihat contoh yang ketiga. Nah, coba mari kita buka surah An-Nisa
surat yang keempat ayat 59. Nah, benarkah awak adalah orang yang beriman kepada hari akhirat? Ya, kita timbanglah. Nah, kalau jalan penimbangnya, insya Allah baru bisa awak mengatakan diri awak beriman atau tidak nantinya. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul serta sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ayat itu Bapak Ibu sering diungkapkan oleh orang, sering disampaikan orang hanya sepenggal, tidak sampai satu ayat dong. Sampai wa ulil amri minkum, untuk mendukung kekuasaan. Ba orang taat kepada pemimpin, ba orang taat kepada penguasa, ba orang taat kepada pemegang kekuasaan. Ah, itu nanti pun orang yang kira sampai sini, tapi lanjutannya tidak sering dibicarakan dong. Awak itu nak bicarakan karena masalah bukti daripada iman kepada hari akhir. Nah, kalau terjadi, lihat ayat tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau terjadi indak sapandape antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara penguasa dengan yang dikuasai, antara ulil amri dengan rakyatnya. Mohon maaf Bapak Ibu, yang pemimpin tidak boleh otoriter. Walaupun dia pemegang kekuasaan. Yang rakyat tidak boleh do memberontak. Walaupun awak banyak. Nah, paham kan? Nah, kalau tidak mentang-mentang awak adalah seorang penguasa, mentang-mentang awak seorang pemimpin, tidak ada baca lian bana tangan besi. Dalam Islam tidak. Walaupun awak seorang pemimpin dan awak sebagai rakyat yang banyak, kalau terjadi indak sependapat, fa in tanaza'tum fi syai'in dalam berbagai macam sesuatu yang sedang kita perselisihkan, kata Allah, solusinya adalah kalau awak orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, farudduhu ilallahi war rasuli. Jadi solusinya balik kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnah. Kini mohon maaf Bapak dan Ibu, ba'a cara membalian kepada Al-Quran, pemimpin banyak tidak pandai mengaji. Ba'a cara membalian kepada Al-Quran, rakyat pun banyak tidak pandai mengaji. Jo Al-Quran tidak tahu, dengan sunnah pun tidak tahu. Maka menyelesaikan masalah, tentu terjadi kekacauan demi kekacauan. Bila kapatang ko tu lah bakal membakar gedung DPR gen, dan dibakar orang DPRD ya. Rumah anggota dewan bagian dibakar orang. Apa model-model itu cara menyelesaikan persoalan? Tidak, dalam Islam tidak model-model itu. Yang penguasa tidak boleh otoriter, yang rakyat tidak boleh provokator atau menjadi pemberontak, tidak boleh.
Jadi kembalikan kepada Allah Al-Quran, kembalikan kepada Rasul yaitu sunnah. Sayang dia tidak memiliki kedua-duanya. Terjadilah keduanya, pemerintah merasa berkuasa, inyo otoriter, dan rakyatnya merasa banyak, nyo memberontak. Nah, kalau di Minangko dulu Bapak dan Ibu, itu adalah daerah yang pelahir demokrasi, di Nusantara aku demokrasi dari Minangko asalnya. Sagalo masalah dibalikan ke surau. Suro sebenarnya, suro musyawarah. Itu makanya di Minang walaupun terjadi berbeda pendapat dengan preman segala macam bagi, asal diselesaikan di surau, insya Allah selesai. Kenapa? Karena di Minang parewa orang Minang, lai tahu Bapak Ibu parewa kau? Lai. Atuh. Oh, sebab pareman pareman orang Minang pantang indak pandai mengaji. Inilah sarjana ahli segodang tonggak, saya tidak tahu. Nah, dibaca menyelesaikan kembali kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi mohon maaf Bapak dan Ibu. Kan ini di ayat bapenggal sampai wa ulil amri minkum, akhirnya diajar orang patuh kepada penguasa, diajar patuh kepada pemimpin. Segala anan dikeceknya bayuan sadenya. Beresiko kawak Pak Ibu. Beresiko kepada awak. Kalau awak memang tak setuju, tak sepaham, lalu awak ion juga, akhirnya awak ikuti juga. Mari kita lanjutkan kajian awak. Surat Al-Ahzab. Surat yang ke-33 ayat 66 sampai 68. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kalau resikonya Bapak Ibu, kenapa kan? Dia tidak mengandalkan ulil amri jo, bahasanya harus dipatuhi. Tidak temu dia itu. Kalau tidak sesuai, tidak cocok, belum sepakat, nah pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak, rakyat pun tidak boleh memberontak. Makanya farudduhu ilallahi war rasul, balik kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, coba lihat ayat ini. Ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, katanya, ya laitana, wahai celakanya kami. Ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Unde sekiranya dahulu kalau kami taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu tidak tak itu keadaannya gitu. Lalu apa katanya? Wa qalu, dan dia berkata atau berdoa, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila.
Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami, orang-orang besar kami sudah kami taati ya Allah. Ternyata karena ndak tahu dengan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya dibawanya ke jalan jauh dari agamu. Itulah makna fa'adallu nasabila, sasik dari jalan yang benar. Asa pitih kamasuk nan halal nan haram menjadi halal. Dek pemimpin tak tahu jo agamu. Akhirnya dia awak patuhkannya awak turi anjo. Model ikut nanti kecil awak. Sudah tua kecilnya lah. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Tuhan kami timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat. Wal anhum la'nan kabira. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Dima awak mengecek. Dalam neraka sudah mengecek itu keluar awak dari neraka itu. Ndak makuna aduh gunanya dong. Lah kan paham kan, makanya jangan gegabah awak di dalam hidup. Penyesalan. Iyo mana batunya pemimpin, tak boleh lo diion ke sadonya lo, tapi jalo dilawan. Contoh Bapak Ibu. Kurang tua, kurang tua awak dituju suami Bapak Ibu. Dituju dengan ulil amri, kan di hati awak saya ingat kata mendaki dulu kali tekan anak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah, kau contoh orang tua, ajaran dari Allah kuat. Kalau ada orang tua awak menyuruh awak untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama, sikap awak adalah fala tuti'huma. Satu, tidak boleh ditaati. Kalau yang disuruhnya adalah salah, walaupun orang tua awak sendiri. Dan kedua, tidak boleh memerintah, tapi tetap dipergauli dengan baik. Coba, mari kita buka. Surat Luqman, surat yang ke-31, ayat 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaik summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Perhatikan baik-baik ayat yang kali mubalik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Kalau keduanya memasuk awak untuk mempersekutukan Allah yang tidak ada pengetahuan awak tentang itu, sikap awak yang pertama adalah fala tuti'huma. Itu juga dengan pemerintah awak.
Betul juga dengan suami awak kalau ibu-ibu. Misalnya ndak ada lain nak makan di rumah lalas ketek segala macam ndak. Atau disuruh ibu dek suami pergi mencilok umpamanya. Betul ndak? Ndak. Walaupun awak wajib patuh kepada suami, cuman nan disuruhnya kok salah gitu ha. Lah yang disuruhnya itu salah. Nah, yang kedua awak walaupun salah disuruh awak tidak mentaati tapi jangan melawan. Kalau tiba pemerintah jangan memberontak, bugot namanya. Jangan memberontak awak, cuman jangan diikuti saja. Dan ditaati saja. Begitu juga orang tua awak, begitu juga dengan suami. Nah, awak tetap bergaul. Jadi kalau pemimpin tetap awak ikuti, awak patuhi begitu. Tapi tiba yang salahnya ndak awak taati. Kamu banyak dalam program pemerintah ndak menjalankan, tapi yang ndak dapat tentangan dengan agama menjalankan buat KTP, mau buat KTP, buat KK, mau buat KK, buat SIM, mau buat SIM ndak ada mau buat sadun. Ndak ada apa aja kamu, ndak ada tantangan juga kamu. Nah, ndak sesuai juga kamu ndak mengikuti, doh. Nah itu maknanya. Tapi awak tetap menghargai pemerintah awak yang jangan dia buat kekacauan babi itu ya. Kalau terjadi pemaksaan di hati, pemberontakan dari bawah masuk pihak ketiga. Pihak ketiga ku nambah bahayu. Pihak ketiga ku namanya dalam agama syaitan membangsa dua, ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Nah, ini makanya kata Allah tadi, kalau terjadi perselisihan, kalau tidak sepakat awak, balian saja kepada Allah, balian saja kepada Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Kok iyo awak lagi beriman kepada Allah dan hari akhir. Pasti elok akibatnya, pasti baik akibatnya. Tapi dia pemaksaan kehendak baik dari atas maupun dari bawah, akhirnya terjadilah kecil orang kini chaos. Nah, azan orang kan? Yes. Itu lazam memang waktu capek ini tu balik. Iya. Ayo jalan untuk kini dah baru memang walaupun kalah mana suasananya gini gue. Tapi biarlah yang penting awak mengaji insyaallah mudah-mudahan. Nah, karena waktu lah masuk lo Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian awak pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi awak bersama undaknya. Amin. Ya rabbal alamin. Akhir kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.